Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Sobat YKTV yang ada di mana saja, yang sedang melakukan aktivitas apa saja. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam suasana yang menyenangkan, suasana yang menggembirakan, dan tentu saja saya berharap Sobat YKTV yang ada di rumah atau di mana saja juga selalu diberikan kesehatan. Sobat YKTV, kembali Sapa Mas Jo hadir bersama kita semuanya, kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta. Pada kali ini, seperti biasanya, saya akan mengajak semua Sobat YKTV untuk mengulik tentang ormas-ormas yang ada di Kota Yogyakarta, apa kegiatannya, apa peranannya, siapa saja pengurusnya, atau kalau mau gabung gimana sih caranya. Nah, pada saat ini saya sudah ditemani oleh dua orang sahabat saya, Mas Solahuddin Zuhri dan Mas Muhammad Tegar. Nggak pakai roli ya? Pakai Tegar. Mas Muhammad Tegar itu, beliau berdua adalah ketua dan sekretaris dari salah satu ormas kepemudaan yang cukup tua usianya itu ya, di Kota Yogyakarta, Pemuda Muhammadiyah. Assalamualaikum Mas Solahuddin Zuhri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya apa ya? Solahuddin. Oh, Solahuddin. Pak Ustadz. Mas Solahuddin dan Assalamualaikum Mas Tegar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mulai meninggalkan dunia hitam ya Mas Tegar ya? Iya, progres ini. Mas Solahuddin sama Mas Tegar, pada kali ini seperti biasa kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta punya agenda untuk mengenalkan ormas-ormas yang ada di Kota Yogyakarta kepada seluruh masyarakat Kota Yogyakarta melalui YKTV, Sobat YKTV yang ada di mana saja. Dan saat ini kesempatan dari Mas Solahuddin dan juga Mas Tegar untuk kita mencoba mengulik tentang seperti apa sih Pemuda Muhammadiyah itu ya. Kira-kira apa yang sudah dilaksanakan atau dilakukan selama ini. Nah, di dalam podcast ini atau Sapa Mas Jo kita, Sapa Ormas Jogja itu saya ingin bertanya nih Mas Solahuddin. Kalau kita mendengar kata Pemuda Muhammadiyah kan pasti tidak bisa dilepaskan dari Muhammadiyah itu sendiri. Dan Kota Yogyakarta merupakan kota yang cukup penting bagi Muhammadiyah. Nah, kalau Pemuda Muhammadiyah yang ada di Kota Yogyakarta ini sebenarnya apakah usianya juga sudah setua Muhammadiyah? Atau seperti apa sih, apakah kemudian kedudukannya seperti apa? Karena kan kita melihat bahwa kalau yang ada di Jogja ini kan menjadi istilahnya pusatnya Muhammadiyah itu kan salah satunya di Jogja. Nah tentunya Pemuda Muhammadiyah, organisasi Pemuda Muhammadiyah yang ada di Kota Yogyakarta ini kan pastinya juga punya keistimewaan. Nah mungkin seperti apa Mas Solahuddin bisa diceritakan tentang seperti apa sih Pemuda Muhammadiyah yang ada di Kota Yogyakarta? Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YKTV. Sobat YKTV. Ya. Mas Jo ya. Sapa Mas Jo. Sapa Mas Jo. Sobat YKTV yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita berbicara Pemuda Muhammadiyah, memang nggak bisa dipisahkan daripada Yogyakarta dan Muhammadiyah. Dua hal yang kemudian menjadi dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Jogja sebagai tempat kelahiran dan Muhammadiyah sebagai induk pergerakan. Dan kemudian kalau berbicara Pemuda Muhammadiyah, tentunya semua gerakan ataupun semua kondisi yang ada di dalam dunia ini tidak bisa memisahkan dengan namanya anak muda. Termasuk Muhammadiyah. Ternyata lahirnya Muhammadiyah ini kan syarat dengan anak muda. Sekeliling Ahmad Dahlan, santri-santrinya itu ya muda semua ternyata. Sehingga kemudian dalam perjalanan waktu memang dibutuhkan wadah tersendiri untuk anak muda. Agar kemudian anak muda bisa mencurahkan segala pemikiran, gagasan, sehingga bisa melaju lebih cepat. Sebagaimana di kalangan Pemuda Muhammadiyah sering muncul narasi Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Apa itu Mas? Pemuda hari ini itu pemimpin di masa mendatang. Lah Ahmad Dahlan kan 21 meluruskan arah kiblat. Ahmad Dahlan dengan para santrinya, dengan para murid-muridnya ternyata membuat gagasan
yang kemudian terkenal dengan istilah al-istiraqiyah al-islamiyah, yaitu gerakan sosialisme Islam. Dan pada saat itu yang menjalankan gerakan Ahmad Dahlan yang disebut dengan al-istiraqiyah al-islamiyah itu ternyata ya santri-santrinya yang muda. Karena kalau kemudian kita berhitung dalam narasi sejarah, ini kan Agustus ya Mbak. Yeah. Ini Agustus itu kemerdekaan itu kan ya by desainnya anak muda. Ya betul ya. Karena, ya itu ya karena yang menculik itu ya juga anak muda semuanya. Ya, menculik Soekarno itu ya. Harus menculik. Baik menculik urusan skema Soekarno untuk kemerdekaan ataupun mungkin menculik hati seorang wanita. Yang belum ya, tapi yang sudah ini ya menculik hati Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita mendapatkan keridhaan. Lah, berkaitan dengan itu maka pemuda menjadi syarat mutlak harus ada. Maka kemudian Muhammadiyah menggagas dan kemudian menganggap ini sesuatu yang penting untuk berbicara nasib keberlanjutan. Karena mendirikan sebuah gerakan itu saya kira gampang, tetapi melanjutkan estafeta gagasan konsep besar ini menjadi dirasa perlu. Jadi Muhammadiyah Jogja adalah sebuah keniscayaan dan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Iya. Ya, menarik sekali Sobat YKTV kalau tadi Mas Salahuddin Zuhri itu mengatakan bahwa ya memang semua ketika kita bicara tentang kemerdekaan ini pas banget momennya adalah Agustus itu memang semuanya adalah anak muda sebenarnya. Ketika bagaimana Soekarno dan Hatta pada waktu itu diculik oleh anak-anak muda ya untuk kemudian dipaksa untuk memproklamasikan itu ya. Kalau mereka nggak bergerak mungkin ya masih pertimbangannya ya. Memang mungkin kadang-kadang kita diperlukan lah anak muda itu ke apa ya istilahnya, kenekatan anak muda ya, nekat, tapi memang kemudian ya itu dibutuhkan dalam sejarah. Memang kemudian kita melihat reformasi itu juga anak muda, ketika kemudian bagaimana hampir semua komponen anak muda turun ke jalan dengan satu tujuan itu ya, satu tujuan yang bersama itulah kemudian bisa membuat sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Dan tadi Mas Salahuddin juga sudah bercerita bagaimana proses Muhammadiyah itu sendiri yang digagas oleh seorang Ahmad Dahlan yang pada dasarnya juga masih muda ketika dia mulai menggagas tentang Muhammadiyah. Nah, tapi menarik tadi bagaimana kemudian menculik ya, kata culik menculik gitu ya. Sebenarnya ini yang kemudian dibutuhkan oleh teman-teman menurut saya nih ya, sebagai orang yang memang kemudian mencoba untuk mengkoordinasikan semua organisasi kemasyarakatan. Kan ormas itu kan bagaimana kemudian dia bisa diminati oleh masyarakat, itu kan juga menculik hati masyarakat dengan programnya, dengan aktivitasnya, dengan narasi-narasinya. Nah, Mas Tegar mungkin sebagai seorang sekretaris tentunya paham banget ya ini bagaimana kemudian dinamika masyarakat Kota Yogyakarta dalam menerima keberadaan ataupun eksistensi dari pemuda Muhammadiyah itu sendiri. Saya kira pemuda Muhammadiyah sudah tertolong dengan adanya Muhammadiyah di Jogja karena sudah seperti kultur Muhammadiyah di Jogja, dan pada dasarnya kami juga bagaimana bisa terus eksis menggandeng teman-teman seangkatan kami dengan berbagai kegiatan yang bisa dikatakan dekat dengan mereka. Jadi itu salah satunya. Yang pertama sekiranya kegiatan kita terkait keagamaan, kita juga ada kajian-kajian rutin yang itu temanya lekat dengan kepemudaan, mungkin tentang pranikah atau seperti itu yang banyak menarik minat teman-teman yang seusia kami, mungkin usia 20-30-an seperti itu. Kemudian di bidang olahraga kita beberapa kali mengadakan kompetisi seperti kompetisi futsal yang memang sudah digandrungi anak muda. Seperti itu. Di bidang kesenian juga kita ada beberapa kali kegiatan pentas seni seperti itulah. Ya, di antaranya seperti itu, Bu. Untuk mendekat kita dengan yang dekat dengan anak muda seperti itu. Iya, jadi kalau tadi Mas Tegar mengatakan sudah tertolong dengan Muhammadiyah, itu sebenarnya menurut saya beban juga ya. Kalau kemudian pemuda Muhammadiyah itu tidak menjadikan sesuatu yang
spesial gitu kan, menjadi waduh ini harus dibalik ya, Muhammadiyah tertolong dengan pemuda. Iya, bukan begitu. Harus ada manfaatnya. Lebih banyak jadi menarik ini ketika ada Mas Tegar tadi menyampaikan tentang kegiatan keagamaan misalnya seperti layanan pranikah gitu ya. Saya hanya ingat beberapa saat yang lalu saya mendengarkan sebuah paparan dari Dr. Hasto ya, Kepala BKKBN itu yang menyampaikan bahwa ternyata angka perceraian itu kita masih cukup tinggi loh. Di Indonesia, meskipun kita bicara di Indonesia ya. Salah satu perceraian itu sebabnya itu sepele, ya kan? Sebab paling banyak itu ternyata dari ketika perceraian itu, sebab paling banyak itu ada tiga poin yang saya ingat. Yang paling besar itu adalah adanya beda visi, beda konsepsi, beda pandang macam-macam lah. Yang seharusnya sudah selesai sebelum menikah ya. Tapi itu menjadi persoalan ketika di pernikahan. Yang kedua persoalan ekonomi. Ini masih dan agak jauh gitu prosentasenya. Dan yang ketiga itu baru persoalan perselingkuhan. Bukan perselingkuhan ya, tapi ada orang lain lah gitu ya. Tapi ternyata memang persoalan tentang komunikasi ini menjadi satu persoalan yang cukup besar gitu. Nah, saya tertarik ketika jenengan menyebutkan tentang pranikah kan memang sebenarnya di masa-masa pemuda Muhammadiyah lah ini kemudian harus bisa memberikan penguatan terhadap para laki-laki muda atau bahkan perempuan-perempuan muda ketika dia mau masuk ke lembaga perkawinan. Nah, apa ya Mas yang ini mungkin Sobat YKTV juga banyak yang tertarik ini ya bagaimana konsep yang disampaikan oleh teman-teman pemuda Muhammadiyah gitu. Sehingga ya itu akan bisa menjadi pilihan nih ya, pilihan untuk kemudian oke lah besok aku mau ikut lah gitu. Untuk ya ini memang penting saya melihat teman-teman dari OKP itu harus bergerak juga di situ ketika persoalan ternyata ini loh persoalan yang mengganggu persoalan di pernikahan itu ya perbedaan persepsi yang sebenarnya betul selesai sebelum nikah kan. Gimana Mas Tegar? Mungkin bisa disangkutkan dengan tema besar kita. Iya. Apa itu? Ada tema besarnya ya? Ada, kita itu punya tagline sebenarnya. Oke. Mas Tegar dulu. Jangan. Pingsut tak suruh pingsut lah. Jadi ada tema besar di Pemuda Muhammadiyah yang disebut dengan revitalisasi akar negeri. Revitalisasi akar menarik negeri. Nih. Nah, ini harus dijelaskan ini apa ini? Nah, revitalisasi itu kenapa kita menggunakan kalimat revitalisasi akar negeri? Itu berangkat dari sebuah kajian kawan-kawan pemuda mengenai surat Ibrahim ayat 24-25. Dan itu juga kalau kemudian hari ini kita melihat hasil muktamar Muhammadiyah itu dengan Islam berkemajuannya, ada yang disebut dengan al-khossaisul khamsah, yaitu 5 karakteristik Islam berkemajuan. Dan diantaranya adalah mabni ala tauhid, yaitu pijakan dasar kekokohan tauhid. Senada sejalan dengan kondisi masyarakat 4.0 atau 5.0 yang kemudian pada umumnya generasi kita hari ini itu terjangkit sebuah virus. Dan virus itu disebut dengan schizofrenia. Apa itu? Keretaan jiwa. Oke. Lah anak-anak muda ini gangguan kejiwaan, retak jiwanya akibat pijakan dasarnya kurang kuat. Iya, betul. Maka revitalisasi itu berusaha untuk menjawab, memberikan solusi baik bagi kalangan muda ataupun keseluruhannya. Dengan 3 cabang daripada revitalisasi akar negeri. Yang pertama berbicara terkait dengan keagamaan, religiusitas. Yang kedua berbicara tentang kemandirian atau kewirausahaan. Yang ketiga berbicara kemasyarakatan politik. Nah, sehingga dalam narasi yang pertama adalah narasi keagamaan atau religiusitas tadi yang masuk pada ranah skema kajian, skema kemudian parenting, skema kemudian dengan pembekalan. Jadi ini penguatan basic seseorang untuk kemudian melangkah dalam berdiaspora dalam kehidupan. Karena ini kan kita sering menyanyikan Agustus ini kan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. badannya. Jiwa dulu. Untuk Indonesia. Jiwa itu kan berarti
tidak bisa dihilangkan dari sebuah keyakinan, pemahaman yang utuh. Lah di dalam Islam disebut dengan mabni alat tauhid. Lah itu Muhammadiyah mengajarkan kepada kita sehingga pemuda membreakdown dengan gagasan itu dengan berupa skema gerakan, salah satunya adalah parenting pernikahan. Nah, gitu. Parenting pernikahan menariknya. Ya. Mas Tegar mau nambahin? Saya kira ada organisasi otonom kepemudaan selain pemuda Muhammadiyah di bawah Muhammadiyah. Ada Nahdlatul Aisyah yang di situ isinya adalah pemudi-pemudi. Nah, kita memang bagaimana kita juga selalu berkoordinasi, mengkonsolidasikan, salah satunya adalah tentang untuk parenting dan pranikah tersebut. Parenting pernikahan. Ya, parenting dan pernikahan. Pranikah. Nah, ini memang penting ya. Jadi sebenarnya ketika sudah ada yang berbicara seperti itu sangat efektif sekali ketika kemudian persoalan nasihat pernikahan itu diberikan kepada ya mungkin kalau misalnya kalau yang memberikan nasihat itu adalah orang yang sudah menikah 50 tahun ya sebenarnya baik-baik aja, tapi coba yang 5 tahun gitu bagaimana kemudian dia memberikan nasihat dan pengalamannya itu kan sebenarnya lebih masuk ya. Ketika oh iya ternyata ketika aku mau menikah itu tantangannya luar biasa ya. Ya kan 5 tahun pertama biasanya masih ombaknya masih besar gitu ya. Nanti 5 tahun kedua mayoritas pemuda dan Nahdlatul Aisyah sudah menikah. Ya di tingkat daerah, di tingkat daerah ya, di tingkat cabang sama ranting kan masih belum ya. Ya tapi tetap harus punya program ke sana karena bagaimanapun juga kalau tadi Mas Yus itu menyatakan ada revitalisasi akar negeri dengan ada 3 poin itu ya, keagamaan, kemandirian dan kemasyarakatan politik. Itu kan 3 poin yang memang kemudian mau disasar ya, core gerakan kepemudaan. Kalau ketika kita bicara tentang keagamaan banyak ya, ada misalnya kajian-kajian, ada pengajian-pengajian mungkin ya dengan tema-tema yang agak out of the box atau gimana gitu ya. Biasanya pemuda kan gitu. Jadi tidak konvensional banget gitu loh ya. Agak nyeleneh gitu. Iya, karena kan kadang-kadang memang kita butuh ya kajian-kajian yang agak gimana gitu ya. Kemudian ketika kemandirian Mas, ketika ada di core kedua nih ada keagamaan ya oke lah, karena namanya juga pemuda Muhammadiyah pastilah keagamaan itu menjadi salah satu core kegiatan yang paling utama. Nah ketika kita bicara kepada kemandirian, saya melihat ini bisa kemandirian ekonomi, bisa kemandirian sosial juga kan ya. Nah ini kalau implementasi yang sudah dilakukan pemuda itu seperti apa? Silakan monggo Mas Tegar. Kalau secara ekonomi kami selalu berusaha untuk mendorong teman-teman itu untuk berjejaring. Yang pertama karena di pemuda tingkat kota itu kan banyak macamnya. Ada yang memang sudah berwirausaha, sudah sukses. Kemudian ada yang sedang merintis. Yang pertama itu kita minta untuk berjejaring dan bagaimana untuk bisa saling bersinergi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Satu punya travel, satu punya usaha apa, bisa saling dan itu jalan Mas? Sudah mulai jalan. Kemudian di tingkat cabang kita juga mendorong untuk berkembangnya semacam amal usaha lah yang terkait dengan ekonomi. Kita selalu mendorong untuk kita coba mendorong memanfaatkan tanah-tanah wakaf yang memang dimiliki oleh Muhammadiyah baik di tingkat kota maupun cabang, bagaimana bisa dimaksimalkan yang memang bisa digunakan untuk produktif seperti itu. Itu dari sisi ekonomi salah satunya seperti itu. Sosial bisa menjelaskan? Ada juga sebenarnya gerakan yang sudah dilakukan kawan-kawan pemuda, bahkan sudah di beberapa tingkat cabang ya. Itu salah satunya Kota Gede itu juga. Itu kemudian sudah berkembang cukup pesat dan Mas Tegar ini terlibat banyak di dalamnya. Ada yang namanya melatih akikoh. Itu juga kemudian itu punya pemuda Muhammadiyah. Itu miliknya pemuda Muhammadiyah cabang Kota Gede di bawah CV Melati Utama. Kita punya CV, di bawahnya ada lembaga akikah, kemudian dulu pernah ada Melati Properti, kemudian ada Melati Grafika dan beberapa unit usaha yang lain. Kenapa namanya Melati?
Karena ambil simbolnya pemuda adalah melati. Simbolnya pemuda adalah melati. Kalau simbolnya Nasihatul Aisyah, padi. Kenapa nggak dibalik ya? Karena gini, laki-laki butuh makan, sedangkan yang perempuan butuh keharuman. Ya, boleh. Ya Sobat YKTV, ini menarik sekali ya. Jadi ini kenapa saya bertanya simbol ini, karena tadi menyebutkan ada temannya namanya Nasihatul Aisyah itu. Simbolnya ternyata yang satu yang pemuda padi, yang satu yang Nasihatul Aisyah padi, yang pemuda melati. Ternyata ada di balik itu juga ya. Sobat YKTV, luar biasa sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Kita baru membahas 2 nih. Baru 2 aja masih 2,5 ya, 1,5 ya, karena saya masih menanyakan nih kemandirian sosial nih Mas Jalaluddin. Karena saya melihat bahwa sekarang ini kan yang tadi Anda menyebutkan bahwa generasi sekarang itu kan menjadi generasi yang schizofrenia atau kadang ada yang bilang generasi stroberi gitu ya. Jadi kita cantik di luar tapi ternyata kita lemah di dalam, rapuh di dalam. Nah, ini kan bagian dari harusnya bagian menjadi perhatian pemuda juga, pemuda Muhammadiyah ya, ketika punya core revitalisasi akar negeri itu yang pointer kemandirian. Karena saya melihat ini bagian persoalan kemandirian sosial kita, anak-anak ternyata memang dia secara sosial itu menjadi, saya tidak tahu ya apakah ini memang karena kita dipaksa oleh kahanan pandemi sehingga kemudian kita memang mungkin kalau kita tidak ada pandemi mungkin sekarang ini kita belum melompatnya secepat ini ya. Tapi ternyata pandemi itu juga ada plus dan tapi juga ada minusnya. Nah, minusnya ini salah satunya membentuk menjadi generasi-generasi yang itu cantik di luar tapi rapuh di dalam itu. Nah, upaya apa yang dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah nih? Karena menurut saya itu bagian dari kemandirian sosial yang harus diselesaikan. Ya, jadi ada beberapa kendala memang yang kemudian tidak bisa pungkiri saat terjadinya COVID. Periodisasi kita ini 2018, pas tengah-tengah periode. Pas di perjalanan itu. Setengah periode kita. Ya, sehingga kemudian apa yang sudah direncanakan kawan-kawan itu pada saat itu berubah pola. 2 tahun itu kita menjadi satgas, bahkan kemudian Muhammadiyah itu kan punya MCCC dan banyak di antara yang pasukan yang harus terjun terdepan itu kan pemuda dan Kokam. Kebetulan Kokam itu juga sebagai bidang di pemuda Muhammadiyah, sehingga pada saat itu banyak pemikiran kita alihkan ke sana. Namun kemudian tidak lantas kemudian kita menafikan gagasan yang sudah kita bawa untuk kemudian kemandirian kawan-kawan. Nah, sementara ini beberapa kawan-kawan itu memang kita upayakan ya dengan kapasitas mereka untuk kemudian bisa mengolah. Contoh di Ngambilan ya. Ngambilan itu saat kemudian ada kunjungan-kunjungan dari luar, pembelajaran-pembelajaran bagaimana membuat bakpia dan sebagainya, itu ditangani oleh kawan-kawan Nasi'ah dan kemudian pemuda Muhammadiyah. Termasuk keraton juga, cabang keraton. Berbicara terkait dengan kemampuan yang ia punyai dengan kapasitas yang kemudian seminim mungkin. Karena kemudian pada saat itu dibenturkan dengan pandemi. Ada juga kemudian kawan-kawan yang membuat pelatihan-pelatihan tapi berbasis digital. Artinya memang dengan keterbatasan. Ya, kami berharap ya setelah ini dan juga ini kan insya Allah akan beralih, dalam artian beralih pergantian sirkulasi. Bentar lagi musdah ini. Musyawarah Daerah Pemuda. Tahun berapa ini? Tahun ini. Tahun ini. Nah, insya Allah ya dalam bulan-bulan dekat ini. Oktoberan ya insya Allah. Ya biasanya kalau di mana-mana itu ya ada pergantian dan akan ada lompatan di awal insya Allah. Dan seterusnya luar harapannya demikian. Berarti Mas Salahuddin tidak lagi jadi ketua? Tampaknya sudah selesai. Sudah cukup belum tua? Tentu. Sudah juga. Belum tentu. Kalau saya berharapnya sudah cukup. Ada batasan usia nggak sih di pemuda Muhammadiyah? Ada ya Mas? Sesuai 40 tahun. Ya. 40 tahun. 40 tahun. Kan masih 30 tahun kan Mas Jalaluddin? Ya, karena kebetulan ini sudah mendapat amanah di wilayah. Melompat ya. Enggak ding ya. Ya berjenjang, sudah berjenjang. Berarti Mas Tegar nanti.
Tampaknya PP juga gitu, ketua terus digantikan sekretaris. Makanya ya, biasanya gitu ya. Biasanya. Jadi besok ketemunya dengan Mas Tegar nih ya. Kalau yang sosial itu tadi Mas Yuri, ada nggak kemudian pemikiran dari teman-teman pemuda Muhammadiyah itu untuk bisa mungkin kalau menyelesaikan itu ya enggak ya, tetapi setidaknya meminimalkan dan membuat penguatan sosial psikologi anak-anak muda sekarang ini dalam menghadapi ya kemarin mereka ketemunya dengan laptop gitu ya, tapi sekarang ketemu dengan manusia kadang-kadang kan mereka nggak bisa speak up-nya kan lama, loadingnya lama gitu loh. Itu gimana? Kalau pemuda ada nggak hal yang kemudian terfikirkan oleh itu? Terkait dengan kemandirian sosial, ya, dalam gagasan awal dulu berangkat dari Al-Ibrahim 24-25 itu, ketiga turunan dari revitalisasi akar negeri itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Jadi kemandirian berangkat dari topangan keberagamaan, dan kemudian kemandirian dan keberagamaan ini menjadi penopang kemasyarakatan politik. Sehingga jadi dia di tengah-tengah sebenarnya, dia harus kuat di ya. Tengah-tengah. Sehingga jiwanya tadi sudah terbangun terlebih dahulu. Sehingga kemandirian ini ditambah dengan masalah yang hari ini kita hadapi dengan kondisi virtual atau setan gepeng ini. Ini kan setan gepeng ya ini. Sahabat gepeng. Sahabat gepeng ini. Ini yang kemudian cukup mengganggu, maka harus kita alihkan posisinya. Kita alihkan. Bukan kemudian kita jauhkan dalam artian kita tidak peduli dengan perkembangan, salah total itu. Tetap kemudian kita alihkan di mana dengan titik temu agar kemudian mereka punya kumpulan. Sehingga dari situ mereka kemudian melakukan sebuah loncatan-loncatan. Lah, pertemuan perkumpulan itu dalam ruang yang hari ini bisa dijumpai selama 5 kali waktu. Lah itu kita punya di mana? Di masjid. Dengan sholat 5 waktu masjid, ya. Sehingga masjid memang menjadi markas anak muda hari ini. Kita kembalikan back to masjid. Kembali ke masjid dan kemudian memperdalam pijakan dasar tadi, selanjutnya berpikir terkait dengan urusan kemandirian sosial. Sehingga dulu di awal kita punya gagasan gini, kita punya 14 cabang. Dan setiap cabang itu ada yang punya 8, 9, ada yang 10 ranting beragam. Ya, beragam memang. Lah, ketika kemudian setiap cabang itu dengan kondisi pemetaan Jogja hari ini kurang lebih 60 sampai 70-an ton kekurangan ikan per hari. Jogja itu kan gitu. Kita bisa mensuplai dari anak-anak itu, cabang itu, dari setiap masjid misalnya harus nyetor ke cabang ya. Setiap ranting, setiap masjid nyetor 5 ekor lele misalnya. Padahal satu cabang punya 10 ranting, sedangkan setiap satu ranting ya biasanya masjidnya ada 5. Coba saja kemudian 5 kali berapa tadi? 10 misalnya. 5 kali 10 50. Berarti 500 nanti ya jadinya. Kali 5 itu. Satu cabang. Belum 14 cabang. Lah ketika ini berjalan ya dengan konsep demikian, saya kira menjadi salah satu solusi menjawab kebutuhan Jogja dalam urusan perikanan atau konsumsi. Di sisi lain menjawab juga urusan finansial perekonomian kawan-kawan pemuda. Namun kembali lagi tidak kita pungkiri benturan-benturan pada saat itu terjadi di mana ya? Di Covid, saat kita kehadiran Covid. Sehingga kemudian memang langkah kesananya belum. Baru pernah terjadi sekali, namun kemudian berhenti. Itu di Tegalrejo, di Masjid An-Nurutain. Itu terjadi, saya turut ikut juga mendampingi, tapi memang ya dalam perjalanan hanya bisa bertahan kurang lebih 8 bulanan. Dan 8 bulanan itu konsumsi ikan mereka tidak untuk diperjualbelikan, tetapi untuk jamaah masjid setempat. Sehingga saling kemudian memberikan keuntungan dari situ. Jadi ketika demikian, saya kira kemudian keberadaan pemuda dengan kemandirian ini bisa dirasakan gitu. Iya, betul ya. Gitu. Konsep yang disampaikan itu kayak kalau kami dari pemerintah kota itu kan punya gandeng gendong ya. Bagaimana kemudian kita itu memenuhi kebutuhan kita sendiri ya.
Jadi kalaupun kita mengeluarkan uang, uang itu tidak akan lari kemana-mana tapi ke rakyat kita. Nah itu kan seperti itu ya mungkin. Jadi kekuatan tadi Mas Tegar menyampaikan, kekuatan jaringan yang disampaikan itu sebenarnya bisa dibangun. Kemudian ada misalnya, bayangan saya tuh gini, ada seorang pengusaha yang orang Muhammadiyah gitu, pemuda Muhammadiyah, punya warung pecel lele gitu ya. Kemudian suplainya dari mereka-mereka kan gitu kan. Nah itu kan sebenarnya bisa juga dibangun seperti itu. Tapi ya seperti tadi sampaikan Mas Salahuddin bahwa memang nggak gampang gitu. Ada banyak tantangannya, terutama kadang-kadang. Nah ini termasuk jiwa entrepreneur menurut saya ya. Satu hal yang mungkin kadang luput dari kita sebagai anak muda begitu, bahwa mereka itu kan di satu sisi teman-teman pemuda Muhammadiyah menggelorakan semangat entrepreneur. Di sisi lain media itu kan menggelorakan semangat instan. Nah ini kan kadang-kadang yang benturan gitu loh. Nah ini iya kan nggak match kan. Entrepreneur itu otomatis kan dia harus ya bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian gitu ya. Kalau instan kan dia pokoknya senang aja gitu. Semuanya kepingin semuanya serba instan. Ini kan salah satu yang kita lihat dari tayangan-tayangan media kita itu kan semuanya hampir instan ya menurut saya ya. Saya penggemar sinetron nih. Saya melihat tidak ada sinetron yang kemudian menceritakan bagaimana kemudian pekerjaan dia apa sih, kok bisa rumahnya kaya raya, dia kayaknya nggak ngapa-ngapain kok ya punya duit terus gitu, mau memberikan misalnya diculik dan diminta uang 5 miliar gitu ya enak aja memberikan gitu. Gimana? Ini nggak ada unsur edukasinya. Iya, ini apa ya? Tapi ini ya menurut saya sih tantangan jenengan semuanya juga teman-teman pemuda Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah kawan-kawan pemuda ini nggak ada yang nonton TV. Nah, tapi jamaah kalian YouTube. Ya mungkin yang nonton TV para ibu-ibu kayak saya ya. Ya YouTube itu juga candu juga ya, TikTok gitu ya. Nah ini saya tertarik sekali jadi ketika kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi ini menjadi satu hal yang tidak bisa kita lepaskan ya, apalagi tadi Mas Salahuddin bilang bahwa kita back to masjid. Saya adalah produk anak remaja di usia 90-an. Saya sudah remaja gitu ya, remaja masjid juga. Dan pada waktu itu masjid itu benar-benar menjadi pusat semuanya. Ada perpustakaannya, kalau rapat di perpustakaan, berkegiatan di perpustakaan, sampai kita itu kalau pulang itu di bawah jam 9 itu rasanya aneh gitu ya. Karena kita pasti akan, nah ini gimana Mas Tegar kalau di situasi yang sekarang ini dengan teman-teman pemuda? Ini kan sebenarnya seperti yang Bu Wit sampaikan, itu kan bisa sebenarnya menjadi obat bagi anak-anak generasi ya adik-adik saya lah, yang saya bilang generasi isoman. Jadi isolasi mandiri, jadi nggak bisa bersosialisasi dengan teman-teman, nggak bisa jagongan, itu kan obatnya di sana sebenarnya. Kita galakkan kegiatan di masjid, berkumpul, kita merancang kegiatan apalah dengan kegiatan remaja masjid itu, mengadakan kepanitiaan atau untuk kegiatan-kegiatan apa yang mengisi waktu mereka untuk bertemu, untuk belajar bersosialisasi dengan teman. Ya itu yang harus kita kuatkan sekarang karena memang itu tadi generasi isoman ya obatnya memang harus dengan ketemu. Dan sebenarnya memang kita umat Islam itu punya media yang sangat luar biasa ya. 5 kali sehari asal mereka mau ke masjid aja pastilah ketemu orang ya. Betul sekali. Tapi ya itu tantangan menurut saya. Plus dapat makan. Oh iya, terutama kalau Jumat Barokah ya. Semua masjid sekarang gitu ya Mas. Iya, hampir semua. Sudah ada wifi-nya. Sudah ada wifi, makan siang di masjid disediakan dan sebagian tempat sudah dibangun taman bermain. Iya. Ini harapan kemudian kan menjadi zona nyaman, ramah anak, ramah anak muda juga. Ya, Sobat YKTV luar biasa tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Salahuddin maupun Mas Tegar ya berkaitan dengan kemandirian ekonomi dan sosial. Ini menarik menurut saya perlu mengulik dari teman-teman pemuda Muhammadiyah karena kan ini anak-anak muda inilah yang kemudian kita harapkan memang bisa memberikan alternatif kegiatan ya, karena kalau tidak ya ini artinya jiwa kemandirian itu menjadi satu hal yang sangat penting. Saya melihat bagaimana entrepreneurship ini memang harus kita munculkan karena generasi priayi yang dulu mungkin diwariskan oleh leluhur kita, bagaimana kemudian orang itu kalau kerja ya kepingin jadi
PNS gitu ya, pegawai. Tapi kemudian orientasi itu kan harus diubah nih. Kamu harusnya orientasinya tidak bekerja kepada orang, tapi bagaimana kamu bisa mempekerjakan orang kan? Kembali menjadi saudagar. Iya, kembali menjadi saudagar, pengusaha dan lain sebagainya. Dan itu saya pikir memang menjadi satu ranah yang luar biasa untuk digalakkan di pemuda. Oke, kita masuk di poin ketiga ini, kemasyarakatan politik ini. Kalau kita bicara tentang pemuda, itu pastilah dia kita hiruk pikuknya politik itu kan biasanya dari pemuda itu juga gitu. Nah, pemuda Muhammadiyah gimana ini menyikapi misalnya ini mau pesta demokrasi nih, mau gimana nih, mau digeret ke siapa gitu, atau konsisten untuk kemudian menjadi rumah besar, nggak tahu nih. Monggo lah Mas Salahuddin sama Mas Tegar. Izin ya Mas Tegar. Oke. Ini agak sensi ya. Di pemuda dengan 3 core-nya tadi, memang kemasyarakatan politik ini yang menjadi sesuatu yang dianggap seksi. Memang. Tetapi sebelum kemudian kita membahas itu terlebih dahulu agar kemudian kita punya ruang batasan, maka pemuda Muhammadiyah Jogja dalam hal ini memahami terlebih dahulu sebagaimana apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Di antaranya penjelasan mengenai politik atau siasah. Siasah ya. Apa itu as-siyasatu hiya aqrabu ila sholhi wa ab'adu 'anil munkar. Nah, ini menjadi benang merah garis besar dulu. Apa itu? Politik siasah itu adalah cara untuk mendekatkan kebaikan dengan sedekat-dekatnya. Dan menjauhkan kemungkaran, keburukan sejauh-jauhnya. Nah, dalam konteks ini berarti apa? Ada upaya untuk berpikir keras, memeras otak dalam ranah ijtihad dengan sumbangsih pemikiran agar kemudian muncul sebuah narasi kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada narasi tajdid. Apa narasi tajdid? Yaitu sebuah skema pembaruan dinamisasi dalam roda gerakan sehingga kemudian tercapai sebuah angan-angan atau cita-cita yang diharapkan dalam skema politik. Sehingga kemudian pemuda memahami bahwasannya silakan berpolitik, namun kemudian jangan jadikan Muhammadiyah sebagai rumah politik. Sehingga Muhammadiyah itu tidak kemana-mana, tetapi berada di mana-mana. Jadi kadernya boleh berdiaspora kemana-mana, tetapi secara rumah besar Muhammadiyah sebagai induk menjadikan kader anak-anaknya tercelup dengan warna Muhammadiyah, lantas bisa mengabdi di negara, mengabdi di semua lini jajaran pemerintahan dan sebagainya. Luar biasa, penjelasan yang sangat luar biasa. Mas Tegar mau nambahin? Mboten, Mbak. Ya, ini mungkin salah satu produknya saya diminta untuk terlibat di saya sekarang panitia penyelenggara panitia pemilihan kecamatan Kota Gede. Karena memang dorongan dari PDPM seperti itu. Luar biasa. Teman-teman yang lain juga didorong untuk seperti itu. Jadi salah satu produknya adalah kawan-kawan terlibat dalam diaspora, dalam penyelenggara penyelenggara politik, bahkan termasuk pemuda, ada yang jadi RT, RW itu terlibat dalam mewarnai. Dan periode ini alhamdulillah ya lumayan banyak ya. Wah, ini satu hal yang menarik Sobat YKTV, dan mungkin juga baik bagi anak muda semuanya atau OKP lainnya. Sebenarnya kita itu akan sangat menunggu ya sumbangsih dari anak-anak muda yang, karena kami yakin ketika teman-teman anak muda ini sudah berorganisasi, mereka itu sudah berapa langkah di depan teman-teman yang tidak berorganisasi, karena otomatis mereka akan terbiasa menyelesaikan masalah. Mereka tidak termasuk golongan problem maker, tapi mereka termasuk golongan problem solver gitu ya. Jadi ini yang harus kita berikan apresiasi. Apalagi tadi Mas Tegar sudah mengatakan bahwa saya juga termasuk nih penyelenggara pemilu, dan saya berharap sih penyelenggara pemilu itu
baik itu di PPK ataupun di PPS atau bahkan nanti besok di KPPS. Masih ada kesempatan nih anak-anak muda Jogja nih ya, teman-teman pemuda Muhammadiyah. Ini saya minta tolong nih, ayo perbanyak ke teman-teman untuk masuk di KPPS karena kita yakin dengan kualitas penyelenggara yang baik itu akan bisa menghasilkan yang baik pula. Kita belajar dari pengalaman 2019, usia muda tampaknya menjadi salah satu solusi untuk kemudian bisa bertahan dalam satu benturan yang sangat luar biasa ya, bukan hanya fisik tapi psikis. Nah ini yang kita kepingin mudah-mudahan teman-teman dari pemuda Muhammadiyah bisa juga lebih memperbanyak lagi anak-anak yang bisa menjadi diaspora. Kalau tadi bahasanya Mas Salahuddin Zuhri itu berdiaspora lah, menjadi RT, RW gitu. Siapa tahu nanti mau jadi wali kota. Gubernur tidak ya? Ya boleh. Wali kota boleh. Gubernur mimpi saja. Jadi di luar Jogja. Iya boleh, kalau di luar Jogja boleh. Jadi saya pikir ini menjadi salah satu istilahnya kiprah juga ya. Jadi kontribusi juga ya. Kita nggak boleh melihat politik ini satu hal yang tabu. Karena memang ketika kita ingin merubah sesuatu ya salah satu caranya adalah di situ. Oke, terima kasih sekali, banyak sekali yang sudah kita kulik. Tapi saya ada satu pertanyaan nih. Mungkin Sobat YKTV juga bertanya-tanya dan sudah merasa banyak banget ya kegiatannya pemuda Muhammadiyah nih. Nah, kalau mau gabung nih, apakah syaratnya berat gitu atau gimananya mungkin Mas Tegar ini yang selaku sekretaris ini bisa menyampaikan, karena kan ini akan menjadi ditonton oleh banyak orang dan mungkin di antara mereka masih belum menentukan pilihan mau berkiprah di mana dan mungkin tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Salahuddin maupun Mas Tegar. Oke, silakan. Jadi mungkin untuk teman-teman yang pengen bergabung syaratnya tidak susah, Mbak. Jadi yang pertama komitmen, yang kedua ya setuju dengan ideologi kita seperti itu. Kemudian nanti teman-teman bisa menghubungi pengurus yang di tingkat ranting atau di tingkat cabang. Ranting itu apa, Mas? Ya. Ranting itu jadi kalau kami di pengurus tingkat daerah itu kan di kota, kemudian di tingkat cabang itu ada di kecamatan, ada kemantren, kemudian ranting itu biasanya di bawahnya bisa jadi kelurahan atau bahkan ada yang dalam satu kelurahan ada 2-3 ranting itu bisa ada. Kampung bisa ya? Karena bisa Jogja kan juga. Sekarang ada kampung ya. Nanti bisa dicari. Insya Allah di Jogja semua ada. Mungkin dicari juga, mungkin bisa di Masjid Muhammadiyah, mungkin menanyakan infonya, pengurusnya siapa, nanti bisa dihubungi. Insya Allah teman-teman semua terbuka. Yang penting itu tadi. Satu yang belum diceritakan itu. Jadi salah satu tadi sempat diungkit, tapi tanya tidak dikupas banyak ini, jadi belum bisa ditutup ya. Kokam. Nah itu gimana itu? Kan kita tahu nih, kadang kalau kita misalnya di Kesbangpol nih, Sobat YKTV kan sering berkolaborasi dengan teman-teman dari pemuda Muhammadiyah, dari Ansor, kemudian juga dari Kokam dan dari Banser. Nah, perlu dong diceritain tentang Kokam itu. Siapa tahu ada yang mau tertarik ikut ya. Kokam itu semi militer ya. Jadi Kokam itu adalah salah satu bidang di pemuda Muhammadiyah. Karena pemuda Muhammadiyah ini punya banyak bidang. Ada bidang dakwah dan pengkajian, ada bidang organisasi, bidang kaderisasi, ada hukum HAM, ada kemudian hikmah, seni budaya, bahkan termasuk Kokam dan mitigasi kebencanaan. Mitigasi kebencanaan. Kokam dan mitigasi kebencanaan ini mempunyai 3 core memang. Yang pertama kemanusiaan, humanitas, yang kedua adalah kebencanaan, yang ketiga ekologi. Sehingga Kokam ini terlibat dalam 3 skenario ini. Dan ketika 3 skenario yang dilakukan Kokam itu kok berjalan, itu juga bagian daripada produk dari pemuda Muhammadiyah. Sehingga kalau bisa ditanyakan pemuda Muhammadiyah produknya apa? Ya produk Kokam itu diantaranya adalah produk pemuda Muhammadiyah. Termasuk ekologi. Kita berbicara terkait dengan penghijauan, lingkungan dan sebagainya. Singkatannya mungkin Gus. Apa? Singkatan Kokam. Singkatan? Kokam itu apa? Singkatan Kokam. Komando Kesiapsiagaan.
Muhammadiyah. Oke, jadi kesiapsiagaan dan itu menarik ya. Harus siap-siaga. Sobat YKTV, jadi kalau Kokam meskipun teman-teman Sobat YKTV melihat ada ya tadi dikatakan semi militer, ternyata core-nya itu sebenarnya universal sekali ya. Ada kaitan dengan mitigasi kebencanaan, kemudian ekologi yang satunya humanitas. Jadi ya kemanusiaan, ada 3 hal yang menjadi core dari Kokam. Makanya ketika terjadi bencana pandemi waktu itu, teman-teman Kokam ya, dimanapun ada Kokam yang kemudian dengan segala macam kesiapsiagaannya, dan saya termasuk yang mendapatkan manfaat juga pada waktu itu ketika kita susah untuk mendapatkan ambulan gitu, ternyata teman-teman dari Pemuda Muhammadiyah sudah menyiapkan ambulanmu dengan segala macam jaringannya. Jadi saya pikir ini satu hal yang sangat luar biasa yang sudah dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah. Yang terakhir, Mas Salahuddin, saya mau closing statement untuk semua Sobat YKTV yang sudah menyaksikan ini, dan mungkin ada harapan yang bisa diberikan oleh Pemuda Muhammadiyah untuk masyarakat Kota Yogyakarta dan komitmen yang akan diberikan oleh Pemuda Muhammadiyah. Ya, ada 2 sebenarnya yang kemudian perlu menjadi perhatian khusus. Yang pertama, sistem yang baik akan menjadikan orang yang tidak baik menjadi baik. Ya, mantap dan nih. Sistem yang tidak baik akan menjadikan orang yang baik tidak baik. Ya. Contohnya gini. Saya setuju. Kita ke bandara, tiket kita jam 7. Sehebat apapun kita tetap berangkat sebelum jam 7. Iya. Karena sistem yang baik ini. Iya. Artinya kemudian mari kita ciptakan suasana sistem berbangsa, bernegara, termasuk di dalam Jogja ini, sebuah sistem untuk mengangkat Jogja ini menjadi bermartabat. Kembali sebagaimana para leluhur, para pendahulu kita, bagaimana membentuk Jogja ini dengan segala upaya. Sehingga sistem kita buat dari anak muda, dari kalangan tua, siapapun bekerja sama untuk terwujudnya sistem Jogja yang terbaik. Yang pertama. Yang kedua, fakulil murajji ma'alil umur bighairi ijtihadin rahautal mukhala. Saat kita berharap kesungguhan, kesuksesan, namun tanpa kesungguhan dan upaya serius, maka kita berburu omong kosong. Maka dibutuhkan fokus serius di dalam menangani sesuatu. Sehingga tidak kemudian ya ala kadarnya formalitas, tidak. Betul. Tetapi memang betul-betul ada sesuatu pencurahan, pemikiran, gagasan, tenaga, dan sebagainya. Dan itu melekat pada kawan-kawan pemuda dan Muhammadiyah sebagaimana yang disebut tadi, yaitu al-khosaisul khamsah, karakteristik Islam berkemajuan yang disebut dengan ijtihad dan tajdid. Satu yaitu berpikir keras dengan pemikirannya membuat produk terbaik. Yang kedua tajdid, sehingga muncul gagasan produk pembaharuan dinamisasi untuk mengisi ruang kehidupan. Oke, luar biasa sekali Mas Tegar. Sampun. Ya. Mungkin gini, dari saya pengen mengajak mungkin tidak hanya masyarakat tapi juga ormas-ormas yang ada di Jogja, mari kita jaga keistimewaan Jogja, karena mau bagaimanapun kita ketahui bersama akhir-akhir ini itu banyak bergoncang. Nah, dan mari kita jaga bagaimanapun caranya Jogja harus tetap istimewa. Jogja tetap istimewa. Ya. Sobat YKTV, tadi perbincangan yang sangat menarik, tapi ada satu simpulan yang saya ambil dari apa yang disampaikan Mas Salahuddin maupun Mas Tegar, bahwa Pemuda Muhammadiyah itu, bagi Pemuda Muhammadiyah menjadi pemuda itu bukan hanya persoalan kreativitas kita untuk bergerak, tapi kreativitas kita untuk berpikir juga. Jadi antara otak dan otot itu semuanya harus berjalan seiring ya. Dan saya pikir itu menjadi satu satu kekuatan dari anak muda, bagaimana mereka otaknya masih harus berpikir keras, dia masih punya ideologi yang sangat kuat, sehingga masih memiliki mimpi-mimpi yang kemudian akan mereka wujudkan dengan tindakan-tindakan nyata. Ini sangat luar biasa, dan tadi Mas Salahuddin menutup dengan satu statement yang sangat indah begitu, bagaimana kemudian sistem yang baik itu akan menghasilkan orang yang baik.
Dan itu insya Allah akan bisa dilakukan oleh teman-teman pemuda Muhammadiyah dengan segala gerakannya, dengan segala inovasinya, dan dengan segala inspirasi dan provokasi positifnya, sehingga bisa menjadikan anak muda di kota Yogyakarta ini bisa bergerak dengan lebih baik, bergerak dengan cerdas, tetapi berpikir juga dengan cerdas. Nah ini saya pikir obrolan kita pada hari ini, pada kali ini mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga, dan semoga Sobat YKTV yang ada di mana saja bisa mengambil hal yang positif dari apa yang kita obrolkan. Dan terima kasih Mas Solahuddin, Mas Tegar atas waktunya dan atas cerita inspiratifnya ya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya, teman-teman ormas terutama OKP, bersinergi dengan sesama OKP ini insya Allah kota Yogyakarta akan benar-benar menjadi kota yang layak mendapat predikat kota pendidikan, karena dia secara pemikiran dia pasti akan punya kelebihan daripada kota-kota yang lain ya. Terima kasih Mas Solahuddin, Mas Tegar, dan terima kasih juga kepada Sobat YKTV yang sudah menyaksikan acara Sapa Masjo, podcast Sapa Masjo, kerja bareng antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta dengan Diskominfosan Kota Yogyakarta. Kita akan bertemu di episode yang lain dengan teman ormas yang lain. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.